Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu kelas 10 yang ibu sayangi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti program kegiatan Matsama masa ta'aruf siswa madrasah dari awal sampai akhir kegiatan dengan baik dan lancar. Dalam program kegiatan Matsama ini, ibu akan menyampaikan pemaparan program pengenalan kurikulum pada Madrasah Aliyah Al-Hamid. Mari kita mulai materinya anak-anak, simak dan perhatikan baik-baik yang akan ibu sampaikan. Materi yang akan ibu sampaikan yaitu materi mengenai pengenalan program kurikulum pada Madrasah Aliyah Al-Hamid Jakarta tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Yang pertama, izinkan ibu perkenalkan diri. Nama ibu Yulis Diana, bisa dipanggil dengan Ibu Yulis. Di Aliyah Al-Hamid, ibu mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Tempat tanggal lahir, Jakarta 29 Juli 1982. Riwayat pendidikan dimulai dari tingkat SD, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Negeri, sampai tingkat perguruan tinggi. Selain tugas guru, ibu dipercaya juga menjadi wakil kepala bidang kurikulum Madrasah Aliyah Al-Hamid. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Untuk kurikulum di Madrasah Aliyah Al-Hamid Jakarta ini terdiri dari 2 program peminatan atau bisa juga disebut dengan 2 program jurusan. Apa saja? Yaitu yang pertama program ilmu pengetahuan alam atau bisa juga disebut dengan program IPA. Yang kedua program ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi peminatan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid Jakarta ada peminatan IPA dan peminatan IPS. Nah, sebelumnya sudah diberikan angket yang untuk kalian isi berdasarkan minat dan berdasarkan nilai kalian di kelas MTS atau di kelas SMP. Nah, berdasarkan angket tersebut, kita sudah mengelompokkan kalian menjadi 7 rombongan kelas atau 7 rombongan belajar yang terdiri dari 4 kelas program IPA dan 3 kelas program IPS. Nah, berikutnya ibu akan memperkenalkan siapa saja wali kelas 10 baik program IPA dan program IPS. Kita mulai. Yang pertama untuk kelas 10 IPA 1 Putra, di sini wali kelasnya adalah Ibu Astuti Safitri SPD. Biasa dikenal dengan atau biasa dipanggil dengan Ibu Pipit. Ibu Pipit ini mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Selanjutnya untuk kelas 10 IPA 2 Putra, wali kelasnya adalah Ibu Enis Nakudo SPD. Biasa dipanggil dengan Ibu Enis. Nah, Ibu Enis ini mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan, sama dengan Ibu Pipit sebelumnya. Berikutnya kelas 10 IPA 3 Putri, wali kelasnya adalah Ibu Maya Saripah MPD. Bisa dipanggil dengan Ibu Maya. Ibu Maya mengajar mata pelajaran BK atau bimbingan konseling. Selanjutnya kelas 10 IPA 4 Putri. Wali kelasnya adalah Ibu Rifkiyah Awalia SS. Bisa dipanggil dengan Ibu Kiki. Ibu Kiki mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Itulah nama-nama wali kelas 10 untuk program IPA. Selanjutnya untuk wali kelas 10 program IPS. Yang pertama kelas 10 IPS 1 Putra. Wali kelasnya adalah Ibu Nur Indriani SPD. Bisa dipanggil dengan Ibu Indri. Ibu Indri mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Kelas 10 IPS 2 Putra, ini wali kelasnya adalah Bapak Syahroni SPDI. Bisa kalian panggil dengan Bapak Roni. Pak Roni ini mengajar mata pelajaran informatika dan sejarah kebudayaan Islam. Terakhir, kelas 10 IPS 3 Putri, wali kelasnya adalah Ibu Fitriyah SPDI. Bisa dipanggil dengan Ibu Fitriyah. Ibu Fitriyah mengajar mata pelajaran akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam.
Nah, anak-anak itu adalah nama-nama wali kelas kalian ya, baik program IPA maupun program IPS. Selanjutnya kita masuk ke materi kurikulum. Nah, untuk kurikulum di Madrasah Aliyah Al-Hamid Jakarta, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 revisi. Nah, untuk pedoman kurikulum Madrasah Aliyah Al-Hamid ini mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 183 dan 184 tahun 2019, di mana KMA 183 tahun 2019 ini menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Dan KMA 184 tahun 2019 menjelaskan mengenai pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, apa saja isinya? Ibu akan jelaskan. Di sini kurikulum 2013 terdiri dari 4 kelompok mata pelajaran. Ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama berada di Madrasah Aliyah. Kelompok mata pelajarannya terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama kelompok A wajib, yang kedua kelompok B wajib, yang ketiga kelompok peminatan IPA dan IPS, kemudian kelompok lintas minat. Nah, untuk kelompok A dan B wajib ini artinya adalah baik program IPA dan IPS semua mendapat mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Nah, untuk kelompok 3 atau kelompok peminatan ini untuk program IPA dan IPS akan ada perbedaan. Ya, nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Kemudian untuk kelompok lintas minat. Nah, ini artinya apa kelompok lintas minat? Untuk program IPA akan mengambil mata pelajaran yang ada di IPS. Begitupun sebaliknya. Program yang IPS akan mengambil mata pelajaran yang ada di program IPA. Nah, Ibu jelaskan untuk kelompok yang pertama yaitu mata pelajaran kelompok A wajib. Nah, ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Untuk mata pelajaran pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, ini terbagi menjadi 4 mata pelajaran khusus atau 4 mata pelajaran PAI. Yang pertama Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Ada bahasa Indonesia, keempat matematika, 5 sejarah Indonesia dan 6 bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran kelompok B wajib, ini ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjasorkes ya anak-anak ya. Yang ke-9 prakarya dan kewirausahaan dan yang ke-10 mulok atau muatan lokal. Nah, untuk muatan lokal yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid ini ada mata pelajaran tahfiz Quran. Jadi kalian nanti baik program IPA dan program IPS akan mendapatkan mata pelajaran muatan lokal tahfiz Quran. Selanjutnya mata pelajaran kelompok peminatan. Nah, ini yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Mata pelajaran kelompok peminatan ini lebih dikhususkan. Yang pertama untuk program IPA. Program IPA itu mata pelajaran kelompok peminatannya ada matematika peminatan, biologi, fisika, kimia. Nah, ini akan berbeda dengan yang mengambil program IPS. Nah, yang mengambil program IPS untuk mata pelajaran kelompok peminatannya itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ini artinya mata pelajarannya khusus untuk IPS dan khusus untuk IPA. Kemudian mata pelajaran kelompok lintas minat. Nah, untuk tahun pelajaran 2020-2021 untuk program IPA akan dapat 2 pelajaran lintas minat. Yang pertama ada informatika dan sosiologi. Yang untuk program jurusan IPS maka akan mendapat mapel lintas minatnya informatika dan kimia. Jadi kalian yang IPA mengambil mata pelajaran IPS, kemudian yang IPS akan mengambil mata pelajaran yang ada di program IPA. Nah, itu yang ada di dalam kurikulum 2013. Nah, untuk struktur kurikulum IPA. Untuk struktur kurikulum IPA dan IPS ini sama-sama jumlah jamnya dalam 1 minggu adalah 52 jam. Ya, karena untuk tatap muka ini jumlah jam yang akan kalian dapat ada 52 jam. Sementara untuk tahun pelajaran 2020-2021 kita belum melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita diharuskan masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, yang tentunya dalam struktur kurikulum yang kita gunakan akan ada pengurangan, tidak 52 jam. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai KKM, kriteria ketuntasan belajar minimal. Apa sih kriteria ketuntasan belajar minimal? Nah, kriteria ketuntasan belajar minimal ini atau KBM, setiap mata pelajaran untuk semester 1 maupun semester 2 ya, adalah 75. Ini kalian harus mengusahakan nilai-nilai kalian itu minimal 75. Bahkan lebih baik atau lebih bagus lagi nilai kalian ada di atas 75. Kenapa kalau kalian di bawah nilai 75? Maka kalau nilai kalian di bawah 75, katakan nilai kalian 60, maka untuk mata pelajarannya dikatakan belum tuntas. Nah, batas minimalnya adalah 75. Jadi kalau kalian mau tuntas atau nilainya baik, bahkan lebih baik, maka kalian harus berusaha mendapatkan nilai di atas 75. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, kalau kalian ingin menaik kelas, nah pasti semua anak-anak mau nilainya di atas KKM supaya kalian naik kelas. Nah, kriterianya adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi dalam 1 tahun pelajaran kalian harus mengikuti seluruh program pembelajarannya dengan baik. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib atau ekskul wajib di Madrasah Aliyah adalah kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan keterampilan di bawah KBM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KBM pada semester ganjil atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Jadi diusahakan anak-anak nanti kalian tidak boleh mendapatkan lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KBM. Karena kalau kalian mendapatkan 4 atau 5 di bawah KBM, maka kalian termasuk kriteria tidak naik kelas. Ya, salah satu kriteria tidak naik kelas. Nah, yang terakhir adalah kehadiran kalian minimal 90% tiap semester. Jadi diusahakan kalian mengikuti semua kriteria kenaikan kelas. Nah, kalau kalian sudah memenuhinya, maka otomatis kalian dinyatakan naik kelas. Kemudian untuk ekstrakurikuler, ekskul wajib yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamid adalah ekskul pramuka. Jadi seluruh siswa Madrasah Aliyah Al-Hamid baik kelas 10 maupun kelas 11 wajib mengikuti ekskul pramuka. Nah, kenapa Ibu tidak menyebutkan kelas 12? Nah, biasanya kelas 12 sudah difokuskan untuk menghadapi ujian sekolah. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, tadi Bu sudah sebutkan, untuk pembelajarannya kita tidak melaksanakan secara tatap muka ya Nak ya. Kita melaksanakan pembelajarannya masih dengan daring atau online. Jadi masih pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk jadwalnya Senin sampai Kamis kita masuk pukul 7 sampai jam 1 siang. Nah, ini diperhatikan, jam 7 sampai jam 7.30 kalian diharuskan untuk absen dan sholat duha. Nah, untuk absen kalian wajib mengisi link Google Form yang sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Selain itu juga kalian harus mengupload foto kalian dengan memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal hari ya, atau sesuai dengan jadwal sekolah. Nah, setelah itu kita mulai jam 7.30 sampai jam 8.45 dengan mata pelajaran pertama, 8.45 sampai jam 10 mata pelajaran kedua, kemudian kita jeda istirahat dulu, jam 10 sampai 10.30 kita istirahat, dilanjutkan 10.30 sampai 11.45
yaitu mata pelajaran ketiga, sampai pukul 1 siang mata pelajaran keempat. Itu untuk hari Senin sampai Kamis. Nah, untuk hari Jumat dan Sabtu kita agak persingkat waktunya ya, karena hari Jumat kita khususnya untuk anak laki-laki untuk mengikuti sholat Jumat, maka untuk jadwal pelaksanaan PJJ-nya dimulai tetap pukul 7 tetapi hanya sampai pukul 10.30 atau jam setengah 11. Nah, seperti biasa jam 7 sampai jam 7.30 kalian diwajibkan untuk absen, kemudian sholat duha. Nah, absen seperti biasa kalian harus mengisi link Google Form yang sudah dibagikan dan mengupload foto kalian berseragam lengkap. 7.30 sampai 8.45 kita mulai dengan pelajaran pertama, kemudian 9.15 sampai jam 10.30 diakhiri dengan mata pelajaran kedua. Nah, untuk jadwal pelajarannya sudah di-share sebelumnya oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian tata tertib. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini tentunya harus ada tata tertib yang harus kalian ikuti. Ya, sebelumnya sudah di-share atau dibagikan oleh Ibu Siti Hajar mengenai tata tertib pembelajaran jarak jauh tahun pembelajaran 2020-2021. Di situ sudah diberikan tata tertib mengenai kehadiran kalian, larangan-larangan, kemudian pakaian seragam dan sanksi-sanksi jika kalian tidak mengikuti tata tertib PJJ dengan baik. Jadi mohon sekali lagi Ibu arahkan ikuti tata tertib PJJ dengan baik, insya Allah pembelajaran jarak jauhnya akan berjalan lancar dan baik pula. Sekian pemaparan materi program kurikulum Madrasah Aliyah Al-Hamid yang Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan ahlan wa sahlan untuk kalian anak-anak Ibu kelas 10. Selamat bergabung di Madrasah Aliyah Al-Hamid. Semoga pembelajaran kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul dan bertatap muka kembali di sekolah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.